Kamu berdiri di kamar tidur presiden yang gelap gulita di Istana Merdeka. Udara malam Jakarta yang lembab menempel di kulitmu seperti kain basah yang tak pernah kering. Cahaya lampu meja kuning pucat berkedip pelan, menyinari wajah Presiden Rahman yang sudah tak bernyawa. Mata terpejam, tapi mulut sedikit terbuka, seolah masih ingin berteriak. Bau antiseptik dari suntikan yang kamu suntikan tadi masih menyengat hidungmu, bercampur dengan aroma anyir darah tipis yang merembes dari hidungnya, dan keringat dingin yang membasahi selimut sutra. Tanganmu gemetar saat kamu menyusun ulang bantal di bawah kepalanya. Jari-jarimu meninggalkan noda kecil di kain putih yang sekarang terasa lengket. Di luar pintu kayu berukir, suara langkah pengawal bergema pelan, disusul bisikan panik ajudan yang tak tahu apa-apa. Jam dinding berdetak keras di telingamu, setiap detik seperti palu yang menghantam dada. Kamu, penasihat politik paling dipercaya, sekarang sedang memalsukan kematiannya. Sebuah serangan jantung mendadak yang akan dicatat sejarah. Debu halus dari karpet Persia menempel di lututmu saat kamu berlutut. Dan dalam hati kamu bertanya, apakah ini benar-benar untuk negara atau hanya untuk menyelamatkan kulitmu sendiri? Tapi malam ini bukanlah awal dari segalanya. Semuanya dimulai jauh sebelum istana ini, di sebuah rumah kayu reyot di pinggiran Surabaya, ketika kamu masih berusia 5 tahun. Malam-malam di sana selalu dingin dan lembab. Angin laut membawa bau lumpur kali brantas yang busuk, bercampur asap kayu bakar dari dapur belakang. Kamu tidur di tikar bambu yang kasar, menggores kulit punggungmu. Mendengar ayahmu pulang larut dengan langkah gontai. Bau rokok kretek murahan dan alkohol murah menempel di bajunya, seperti kabut. Kadang ada noda merah kecoklatan di lengan kemejanya. Bukan cat, kamu tahu itu darah, meski ayah tak pernah menjelaskan. Suara teriakan tetangga di kejauhan terdengar samar, cerita tentang orang hilang yang ditemukan di sungai dengan leher patah. Kamu meringkuk lebih erat di selimut tipis, merasakan debu tanah yang selalu menempel di lantai kayu. Dan entah kenapa, mimpi-mimpimu selalu tentang bayangan hitam yang menelan seorang pria berjas di sebuah ruangan besar. Ayahmu hanya mengusap kepalamu kasar dan berkata, "Tidur, nak, dunia ini punya rahasia yang tak boleh kamu tahu dulu." Ketika kamu berusia 12 tahun, segalanya berubah. Saat itu musim hujan deras. Rumah kecil kalian banjir sampai mata kaki. Bau lumpur dan kayu busuk memenuhi setiap sudut. Ayahmu memanggilmu ke belakang rumah, ke gudang kecil yang gelap dan pengap. Ia membuka kotak besi berkarat dengan tangan gemetar. Dan di dalamnya ada tumpukan kertas kuning usang, serta foto hitam putih yang sudah menguning. "Ini darah kita, nak," katanya dengan suara serak. Bau rokoknya menyengat wajahmu. Foto itu menunjukkan kakekmu berdiri di samping seorang jenderal era Orde Baru. Kamu akan melanjutkannya. Ini bukan pilihan, ini kutukan darah. Kamu merasakan dingin merayap di tulang punggungmu. Debu dari kotak itu menempel di jari-jarimu. Dan untuk pertama kalinya kamu merasa napasmu sesak, seolah ruangan kecil itu ingin menelanmu hidup-hidup. Malam itu kamu menangis diam-diam, tapi suara hujan yang deras menutupi segalanya. Usia 18 tahun datang seperti badai. Kamu kuliah di Fakultas Ilmu Politik Universitas Indonesia Jakarta, mencoba kabur dari bayang-bayang ayah. Kampus penuh asap rokok dan bau kopi tubruk yang murah. Suara demonstrasi mahasiswa bergema di koridor-koridor beton yang dingin dan berdebu. Kamu bergabung dengan kelompok aktivis, berharap bisa mengubah segalanya dari dalam. Tapi suatu malam, setelah rapat panjang di sebuah warung kopi pinggir jalan yang bau gorengan dan knalpot motor, dua pria berjas hitam mendekatimu. Mereka tak bicara banyak, hanya meninggalkan amplop berisi foto ayahmu yang sedang ditodong pistol. "Keluarga kamu punya utang lama pada negara," bisik salah satunya. Napasnya berbau rokok. Kamu pulang dengan tangan dingin, merasakan getaran di dada yang tak kunjung hilang. Tak ada jalan keluar. Setiap kali kamu mencoba menolak panggilan telepon anonim, kecelakaan kecil terjadi. Ban motor ayahmu bocor di malam hujan. Adikmu hampir ditabrak mobil tanpa nomor plat. Kamu mulai mengerti, takdir keluarga ini seperti rantai besi yang sudah mengikat lehermu sejak lahir. Di usia 25 tahun, kamu sudah tak melawan lagi. Kamu belajar membersihkan nama, memutar fakta,
dan diam saat melihat uang suap berpindah tangan di bawah meja. Bau kopi hitam dan rokok mahal selalu menempel di bajumu saat pulang ke apartemen kecil yang sepi. Ayahmu meninggal tahun itu, tapi sebelumnya ia sempat berbisik di rumah sakit yang bau obat dan kematian. Jangan lupa warisan kita. Usia 35 tahun. Kamu sudah menjadi penasehat utama Presiden Rahman, pria ambisius yang naik dari militer dengan janji reformasi, tapi tangan penuh darah lama. Istana sudah seperti rumah keduamu, lantai marmer dingin, bau cat segar bercampur aroma parfum mahal, dan ketakutan bawahan. Krisis datang tiba-tiba, skandal korupsi besar mengancam kudeta, ekonomi ambruk, rakyat turun ke jalan dengan teriakan yang kamu dengar dari televisi istana. Presiden sakit parah di kamarnya, tubuhnya lemah oleh racun yang sengaja diberikan lawan politik. Lakukan apa yang harus dilakukan, katanya padamu dengan suara serak terakhir. Tangannya mencengkram lenganmu hingga meninggalkan memar. Kamu tak punya pilihan. Keluarga kecilmu, istri dan anak, sudah diancam lewat pesan anonim. Tak ada jalan keluar. Kamu siapkan suntikan itu di ruangan yang sama. Jantungmu berdegup seirama detak jam dinding. Dan sekarang, di usia 42 tahun, kamu kembali ke saat ini. Berlutut di samping tubuh presiden yang sudah mulai kaku. Bau kematian mulai merayap pelan di udara yang dingin. Kamu bangkit, membersihkan jejak dengan tangan yang sudah tak gemetar lagi, dan berjalan keluar dengan langkah mantap. Besok pagi, berita akan menyebar. Presiden Rahman meninggal karena serangan jantung mendadak. Rakyat akan menangis, bendera dikibarkan seterah pun, dan sejarah akan mencatat namamu sebagai penasehat setia yang berduka. Tapi di dalam dadamu, kamu tahu kebenaran itu akan membusuk selamanya, seperti mayat yang tak pernah benar-benar mati. Dan kamu akan hidup bersama hantu itu setiap malam, hingga suatu hari nanti ketika giliranmu tiba, tak ada lagi yang bisa memalsukan kematianmu.